Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Jalan-jalan ke pasar ular. Cakep. Perginya bareng kekasih. Apa kabar sahabat Kinasi? Ini di sini di luaran pada mau ketawa tapi ini ya nahan-nahan ketawa ya. Antara pantunnya nggak lucu apa gimana? Oke, jadi di malam hari ini tuh ada Osi, sahabat Kinasi. Lalu juga ada Boy, ada Om Jeff, dan ada Kak Flo. Tapi gak cuma kita berempat. Hari ini juga kita akan mendengarkan sebuah kisah, cerita juga. Ngobrol-ngobrol sih enaknya ya, dari seorang yang muda, yang cantik. Bukan berarti kemarin yang senior-senior biasa aja, enggak gitu ya. Tapi kita biar lebih kekinian aja gitu. Bayangin aja kita ini lagi ngobrolnya di cafe gitu ya. Lebih ada kopi lah, ada tiramisu cake misalnya gitu. Oke, Kak Flo. Ada Agendas. Oke, Om Jeff. Udah gak usah lama-lama ya openingnya ya. Langsung aja kita kenalan. Hari ini ada Kak Esther. Hai, Iya. Kak Osi. Apa kabar Kak Esther? Puji Tuhan jauh lebih membaik sekarang. Luar biasa. Aku tuh suka banget dengan suaranya Kak Esther ya. Aduh. Serak-serak seksi gimana? Ini kalau jadi penyiar tuh kayaknya bakal bisa masuk gitu ke klasemen atas gitu. Kamu nggak pernah mau coba jadi penyiar gitu, Kak Esther? Belum kepikiran sih, Kak. Mungkin bisa jadi loh, Kak Flo, kalau misalkan podcast misal aku lagi nggak bisa, boleh Kak Flo coba. Iya dong, boleh dong Kak Esther coba loh. Keren banget, soalnya suaranya tuh cakep gitu. Iya. Oh, kamu bisa bahasa Jerman? Bisa. Nah, sekolahnya di Jerman. Amin ya ampun. Oh, sekolahnya ambil bahasa Jerman. Coba dong perkenalkan diri pakai bahasa Jerman. Waduh. Ich heiße Esther. Ich wohne in Pamulang. Ich bin jetzt 42 Jahre alt. Ini aku tahu cuma nama saya Esther, tinggal di Pamulang. Sisanya saya nggak tahu karena ada nama Esther dan ada Pamulangnya. Gitu ya Kak Esther ya? Sama umur. Oh, sama Menunjukkan umur. kalau masih muda beneran. Oke. Saya di sini kayak gimana ya jadinya ya? Oke, Kak Esther, kita santai aja ya. Kak Esther, nama kamu tuh bagus. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi nggak cuma suara, namanya juga bagus, Esther. Sebenarnya artinya apa sih? Menurut buku yang saya baca, yang aku tahu Esther itu artinya bintang. Oke. Tapi mungkin Bapak juga terinspirasi dari Ratu Esther yang ada di Alkitab. Kan terkenal karena keberaniannya menyelamatkan bangsa Yahudi kan, Kak, yang dari ancaman pemusnahan itu. Oke. Itu sih kayaknya. Kok kayaknya sih? Ya itu memang terinspirasi dari Ratu Esther yang di Alkitab. Seorang ratu yang dia punya keberanian memimpin sebuah bangsa, pasti punya kekuatan. Ya. Pun juga begitu pun dirimu. Itu doa berarti kan? Nama itu doa tuh berarti benar ya? Ya. Oke. Kak Esther, Ya. berarti kamu di keluarga tuh berarti anak keberapa? Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Oh, si bungsu. Iya, betul. Oke, kadang katanya kalau anak kedua pemberontak, ya nggak sih? Aduh, terserah lingkunganku melihatku seperti apa. Tapi kalau kamu ngerasa sendiri gimana? Aku anaknya diem banget. Serius? Beneran, iya. Ya. Oke. Tapi kayaknya kalau aku lihat kayaknya enggak ya, agak pendiam-pendiam tapi menghanyutkan, benar nggak? Ya begitu. Iya, gitu. Oke lah, kakak caster di GPIB Kinasi itu sejak kapan? Dari memang orang tua sudah lama di sini atau bagaimana? Sepertinya sejak aku dibuat, Kak. Oke. Jadi karena aku aku anak kedua dari 2 bersaudara. Pas kakakku sebelum ada aku, memang mama sama bapak udah di Kinasi. Oke. Terus tumbuh dan dibiasakan buat
selalu ikut ibadah sih, dari ibadah sekolah minggu sampai sekarang puji Tuhannya masih mau buat ibadah pelkat. Oke, berarti aktif Lumayan. ya. Aktif dari Pelkat PA, PT. PA, PT, GP, puji Tuhan masih digerakkan hatinya buat ikut ibadah terus. Karena emang dibiasakan Kak dari kecil juga. Itu kan dari PA, PT itu kan dari kecil berarti kan? Betul. Nggak bosen kah? Puji Tuhannya lagi, ini bakal banyak puji Tuhan banget podcastnya. Dari kecil, jadi aku SD di daerah Pamulang juga dan dekat gereja juga. Jadi memang lingkungannya tuh sama. Jadi aku tumbuh di gereja juga sama orang-orangnya yang sama juga. Jadi teman-teman SD ku, teman-teman PA ku sampai sekarang itu orangnya sama. Puji Tuhan ya, iya. Iya. Jadi selama sama-sama melayani ya. Ingat Iya. nggak itu tahun berapa? Zaman aku VAPT tuh aku tahun 2000 Kak, jadi udah ngikutin tahun aja. Kalau sama VAPT karena aku rumahnya deket gereja juga, jadi gak ada alasan buat gak ke gereja gitu. Tuh juga tahun-tahunku pada nyamperin aku, jadi gimana caranya buat gak ke gereja gitu. Jadi ya udah, toh seru juga teman-temanku, jadi enjoy aja kalau ibadah juga. Oke, jadi memang ya selain karena rumahnya dekat gitu kan, kalau misalnya kamu nggak datang dipanggil gitu ya dari teman, teriakin gitu ya. Seru banget ya. Berarti terus kalau berarti kan aktif di Pelkat, berarti aktif juga di kepanitiaan, bener dong? Iya, kurang lebih gitu, cuma belum yang sehebat yang lain gitu sih Kak. Masih belajar-belajar juga aku. Apa belajarnya? Kenapa bisa bilang nggak sehebat yang lain? Karena aku lihat kamu juga ada sosok yang hebat banget. Bukan yang karena itu beneran orang lihat aku pendiam Kak. Jadi aku bukan yang terlalu vokal gimana-gimana. Aku tetap harus, aku kalau bersuara pun nggak yang gimana-gimana ya. Jadi mungkin kalau buat dijadiin gimana ya, yang inti-inti gitu kayak belum terlalu, masih belajar lah Kak. Oke. Berarti so far selama ini masih di keanggotaan begitu. Tapi aku sempat juga di pengurus GP yang sebelum ini. Pokoknya yang ketuanya Niko. Itu temanku juga kalian dari TK malah. Oh ya? Iya. Itu aku satu pengurus bareng kebanyakan sih teman-teman seangkatan aku juga. Ada Patrick, ada Alicia. Gitu. Seru ya? Seru. Oke. Berarti setelah sekian lama kamu bercerita tentang pelayanan, paling mengesankan itu ketika lagi apa atau lagi acara apa? Boleh nggak diceritain? Setiap acaranya menurutku seru sih Kak. Dari setiap rapat-rapatnya walaupun gak jarang, gak full sih memang, cuma setiap ngelaksanainnya tuh pasti ada hal yang seru, pasti ada yang bikin ketawa, terus ada juga yang bisa dibawa pulang juga gitu. Kayak misalnya konsumsi. Waduh. Enggak juga ya. Misalnya waktu itu Santa, aksi Santa. Itu kan ya seru ngelihat anak PA, adik-adik PA kita happy dapat hadiah gitu-gitu. Terus juga ya kan karena aku juga kan si yang jadi Santanya. Jadi ya tahu gimana caranya si Santa bohongan ini make up. Ya, make up dan lain-lain. Ya. Asam-asam dan lain-lain. Seru sih. Karena seru kan dulu ya. aku dulu yang dikejar Vititam, yang disamperin gitu kan. Sekarang pas udah gede jadi tahu gimana di balik layarnya. Itu seru juga gitu ya. Karena emang segitu serunya untuk berkegiatan di gereja dan ikut kepanitiaan. Ya. Nah, masalahnya adalah kan banyak juga nih teman-teman yang seusia kamu itu memilih untuk diam aja nih di rumah kah, atau udahlah nggak usah ikut lah gitu. Ya kan? Boleh dong ajak-ajak mereka untuk misalnya ayo, karena gini kalau dari sudut pandang aku gitu ya Esther. Ya iyalah mereka dekat, mereka kan dari PA sama-sama, ya kan? Tapi kan ada juga yang mereka baru datang ke sini ketika mereka PT atau pas sudah mereka usia GP, ada sungkan gitu.
Nah, kamu sebagai orang muda nih di Kinasih nih, ya kan? Boleh dong ajak mereka ceritanya nih melalui podcast ini nih. Wow. Em, kalau aku sih puji Tuhannya punya teman juga di Kinasi. Jadi ya itu, aku puji Tuhannya tuh ada teman, jadi kalau ibadah juga nggak ada apa ya, nggak ada rasa nggak enak atau takut-takut gimana kalau ikut ibadah gitu. Kalau menurut aku sih coba aja ikut datang dulu. Santai Soalnya aja gitu ya. kebanyakan teman-teman aku ya apa ya, bukan judge juga, cuma ya mementingkan yang lain, kegiatan yang lain gitu. Menurutku sih harusnya bisa sih disisihin waktu. Toh ikut ibadah tuh bukan buat ketemu temannya juga kok. Wah, aku juga bisa dapat sesuatu juga kalau setiap ibadah. Jadi bukan buat ketemu tapi buat upgrade diri juga. Oke, good. Itu kamu terinspirasi dari mana? Siapa deh sosok yang membuat kamu sampai jadi punya pemikiran yang kayak gini gitu? Sosok inspirasi sih aku nggak tahu, tapi ya itu karena dari keluarga dibiasakan. Oke. Teman-temanku juga dalam satu pergaulan yang sama di satu persekutuan, jadi ya udah aja apa Go ya, with the flow Ya. aja gitu ya. Jadi senatural itu gitu. Iya. Keren banget sih Esther. Aduh Seru banget gitu. Oke, kalau suka dukanya dalam melayani, kalau tadi kan sukanya karena teman-teman gitu, tapi pernah nggak ngerasain emang lagi drop nih buat pelayanan, lagi nggak mood nih gitu, pernah apa nggak? dukanya sih harusnya ada ya Kak, cuma aku nggak tahu, nggak masuk ke memori aku, karena biasanya kalau sama teman-temanku juga kalau ada yang agak gimana gitu ya udah ketawain aja. Oh oke. Ya Oke. ketawain aja, terus ya udah juga bakalan lewat juga gitu. Jadi ya udah ketawain aja. Gua Oke. happy aja. Bukan bodoh amat berarti ya? Bukan juga sih, aku ya tetap pengen tahu apa yang ada di gereja. Tapi kalau misalnya nggak enak ya udah, mau diapain, masa mau marah-marah ngapain juga kan. Keren. Ini keren banget ya Kak Flo. Nah, ini harus Apalagi mau ikut-ikutan enggak ngapain ya. dah. Ini aku setuju. Prinsip yang harus dipegang oleh banyak orang. Ini keren banget sih. Aduh. Keren banget sih. Kalau gitu masuk ke pergumulan yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Nah, boleh diceritain nggak? Ini kalau ini mamaku aja nih. Sih kamu tahu nggak itu mohon maaf ya, karena saya juga kalau ke gereja kadang-kadang cuma duduk dengar pulang gitu, jadi nggak begitu ngeh yang kiri kanan. Ini juga salah saya sih, maaf ya Kak Flo. Terus iya, karena pas diri sih tau Esther nggak? Yang mana ya gitu. Ini sama betul kan mama, kalau mama aku pernah bilang gitu, sih kamu tahu Esther nggak, itu loh anaknya. Yang mana mah nggak ngerti, iya lagi sakit, semua kaget. Bahkan mamaku aja sampai ngasih tahu aku sesyok itu. Bagaimana orang yang benar-benar di lingkungan gereja, yang benar-benar mengetahui kamu, apalagi kamu dari PA, lalu dengar kabar kamu sedang posisinya drop. Apa sih yang terjadi itu, kenapa? Orang kan taunya sakit. Kita langsung mau tahu nih dari Esther gitu. Aku mau disclaimer dulu sebentar ya Kak. Oke, dah. Jadi nama aku Esther Novinka, ada haknya. Supaya nggak salah orang ya. Dan gak ada Wiratnonya. Oke, baik. Iya Oke. gitu. Itu disclaimer ya. Aku Oke, masuk ke apa yang aku bukan apa yang bukan menimpa aku sih. Aku perjalanan ini hidup kamu gitu. Iya, jadi aku dipercayakan Tuhan buat mengalami GBS. Jadi GBS tuh Guillain-Barré Syndrome. Aku latihan buat ngomong itu. Karena itu agak langka Kak sebenarnya. Jadi emang enggak Guillain atau Giant? Gian, tulisannya Guillain-Barré Syndrome gitu. Oke. Itu emang agak jarang, agak langka. Oke. Itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh aku tuh harusnya ngelindungi tubuh aku, tapi dia malah nyerang saraf-saraf di tubuh aku. Oh, imun kamu menyerang syaraf tubuh kamu. Iya, kekebalan. Iya. Jadi dia membalikkan harusnya fungsi. Melindungi, iya betul. Oke. Apa yang membuat kondisi itu muncul? Mungkin
Kalau kata dokter aja nih. Iya, iya. Tapi ini agak relate juga ke anak-anak muda yang mungkin seumuran aku yang kebiasaannya. Wah, ini penting banget nih kayaknya. Aku dulu sebelum sakit, aku susah banget minum air putih, Kak. Terus udah jarang minum air putih, terus aku sering minum kopi. Makannya ngasal. Makan ngasal itu junk food. Iya, aku nyari yang promo-promo jadi ya kan jarang yang sehat ya Kak. Nggak di-relate sih. Ya benar-benar. Oke. Jamnya ngasal dan makan yang dimakan juga agak berantakan. Jam tidurku juga aku tidur di atas jam 12 terus. Oke. Ya selain karena mahasiswa juga ya anak muda umur seginian aja. Terus juga aku kalau motoran malam tuh kalau misalnya deket-deket ini salahnya itu aku nggak pakai jaket dan nggak pakai helm. Harusnya walaupun deket juga tetap harus pakai jaket dan helm karena apalagi kan aku juga motoran malamnya tuh kayak masih di jam 12-an gitu juga Kak. Angin malam. Iya angin malam. Harusnya kan ada aku lupa apa namanya. Jadi di jam-jam itu tuh harusnya ada yang refresh di badan kita di jam segitu. Cuma karena aku masih beraktivitas, jadinya aku skip bagian itu. Oke, aku paham. Secara logikanya kan emang tubuh kita itu ketika ada jam dia ketika tidur itu dia kalau bahasa kamu merefresh ya. Ya antibodinya itu kan dia bekerja untuk mengembalikan sel baru gitu kan. Betul. Nah, itulah yang terjadi sama kamu, tapi sel barunya itu tidak tergantikan karena kamu berkegiatan. Iya, dan agak maksain juga ke anaknya. Jadi semua ajakan main tuh diayoin. Oke. Jadi di salah satu minggu itu aku beneran Jumatnya pulang sampai malam. Sabtunya pagi aku janjian sama teman-teman gerejaku juga buat main. Terus sampai dari yang hari Sabtunya tuh aku ke daerah Menteng buat ngadirin acara gitu bareng teman-temanku. Pulang sore, abis itu langsung main lagi sama teman-teman gereja tuh. Lanjut ya. Sampai malam lagi. Ini kayak maraton ya mainnya ya. Oke, terus. Sebenarnya anaknya FOMO-an sih Kak, jadi kayak takut ketinggalan aja. Oke, iya. Tapi emang anaknya ayoan jadi masa muda kan. Tuh nggak setiap hari juga mereka ngajakin. Betul. Nah tapi dalam satu waktu nggak setiap hari juga mereka ngajakin, tapi teman-teman yang lain ngajakin gitu. Iya, tapi nggak satu doang yang ngajakin. Betul, terus. Terus ya udah itu aku kurang tidur, makanya berantakan juga. Di hari Minggunya sama aku habis ibadah di gereja langsung nemenin kakakku buat nyari barang lah dia. Iya itu panas-panasan, terus sampai rumah masih bisa tuh sorenya masih bisa aku biasa setel musik sama bapak kan di rumah. Ya udah nyanyi gitu, Seninnya tiba-tiba ya itu udah agak mulai radang tenggorokan gitu sih Kak. Nah itu salahnya. Itu awalnya. Itu gak usah lah terlalu maksa-maksain main-main lagi besok-besok. Toh kalau misalnya kekebalan tubuh kita udah turun, kita nggak tahu virus apa yang bakal masuk ke badan kita. Jadi berarti sebenarnya radang itu yang kamu rasakan sebenarnya itu alarm tubuh dong ya. Iya, bisa dikatakan gitu. Si virus-virus itu datang juga. Oh oke. Karena pas ya. Lalu berarti di hari Senin itu atau hari Senin itu yaitu udah mulai radang gitu kan Kak. Selasanya baru aku ngerasa kepalaku sakit banget kayak lagi diikat gitu. Oke. Bukan pusing. Nah aku bilang bapak mamaku juga mereka nangkapnya aku pusing, makanya dikasihnya Paramex, paracetamol gitu-gitu. Tapi aku kayak ya itu mungkin karena aku kesal sendiri karena aku bukan pusing. Jadinya kan karena banyak orang bilang penyakit itu datangnya dari pikiran ya Kak. Dan itu ya benar juga sih adanya. Jadinya aku malah larinya ke lambung. Harusnya aku nggak perlu punya penyakit lambung itu, tapi karena aku kepikiran dan terlalu terlalu dipikirin. Tapi maksudnya wajar nggak sih kalau kita ada sakit yang kita rasanya ini kok kayak sakit flu, pilek biasanya kan kayak sumeng gimana pernah ngerasain, sakit migrain pernah ngerasain, tapi kan ini kayak diikat itu aku nggak bisa kebayang karena nggak pernah ngerasain itu. Terus kamu ketika ngomong sakit kepala dianggapnya hanya pusing biasa. Kalau aku bilang sih tuh wajar ya sampai kamu kepikiran gitu. Ya tapi ini bukan salah bapak-bapakku juga sih sebenarnya. Iya. Maksudnya itu kan sebuah kondisi tubuh yang memang ya wajar sih kepikiran gitu.
Lalu setelah itu jadinya kamu ada penyakit lambung. Iya, GERD jadinya lah juga. GERD atau enggak sih, asam lambung naik aja asam lambung dibilangnya. naik. Oke. Terus, Setelah itu, aku lupa, pokoknya long story short, pagi-pagi tuh aku ngerasain mukaku kayak agak beda gitu. Aku iseng ngaca gitu kan, Kak, aku senyum. Terus yang ketarik kok yang kiri aja, yang kanan enggak. Terus aku ulangin lagi mastiin kayak enggak, emang bener enggak naik yang kanan. Terus aku langsung bilang ke kakakku, kok yang kanan enggak naik ya? Aneh enggak sih? Ngerasa gitu juga enggak sih? Ngelihat gitu juga enggak sih? Sama enggak sih? Terus dia juga agak panik, terus langsung bilang, Bapak langsung cek aja deh ke rumah sakit, kalau misalnya nunggu BPJS kan lama. agak susah, Ada dan itu juga proses, weekend betul. kan, Kak. Oke. Jadi agak susah, langsung dibawa aja ke IGD waktu itu di Medica Columbia Asia kalau nggak salah sekarang namanya. Itu aku masuk IGD, puji Tuhannya, jadi keluarga aku tuh basicnya jarang masuk, apa ya, bukan yang sering masuk rumah sakit gitu puji Tuhannya. Tapi jadi nggak tahu gimana prosedur masuk rumah sakitnya juga. Aku pesan Grab, terus driver Grabnya bilang langsung masuk IGD aja Pak, soalnya kalau nanti ke poli lama, susah gitu kan. Terus ya dikasih tahu langsung ke IGD, kita ke IGD. Terus di situ cuma ada dokter umum kan, Kak. Jadi dia cuma nanganin lambungku aja. Sementara. Terus, iya, aku nanya juga kan ke dokter, Dok, ini kok kayaknya mukaku agak aneh ya senyumnya ya. Terus karena itu dokter umum, dokternya bilang kemungkinan ini Bell's palsy, tapi saya nggak berhak buat diagnosa itu karena saya cuma dokter umum. Coba kamu ke poli saraf nanti, ke dokter saraf. Akhirnya dirujuk ke poli saraf. Akhirnya, tapi sebelum ke situ juga itu aku beneran yang lemes banget kan, Kak. Dan ya pokoknya ya aku sampai naik mobil gitu-gitu. Aku beneran jarang banget kelihatan lemes, jarang kelihatan yang sakit kok. Ada tetangga kemarin ngelihat pas aku turun dari mobil, terus langsung nanya, Mbak Esther kenapa gitu kan. Terus ternyata si tetanggaku ini tuh Bu Denia di depan rumahku. Dia akhirnya sharing, aku cerita aku kenapa, terus Bu Denia bilang kalau misalnya aku dulu juga pernah kayak gini. Oke. Ya sharing lah. Iya. Ternyata dulu Bude juga sampai kayak gini. Coba aja bilang ke dokter ini yang tetanggaku juga. Dan nyebut salah satu dokter yang dokter saraf juga ternyata di Sariasi. Coba aja tanya dulu, siapa tahu bisa direkomendasiin atau apapun, siapa tahu bisa konsul dulu kan. Terus ya udah deh, akhirnya mamaku hubungin tetanggaku yang dokter saraf di Sariasi ini juga, yang sampai sekarang yang seterusnya juga bakalan dampingin kamu, nyelamatin hidupku juga sih, Kak. Tapi ini ya bener ya, maksudnya aku juga gimana, bukan lucu yang gimana gitu, tapi ya kalau ada istilah dulu kalau Sujiwo Tejo tuh bilang Tuhan tuh maha lucu gitu, dimana dia menciptakan sebuah kondisi yang itu buat orang drop gitu ya, tapi di satu sisi yang sama kamu dilingkupi orang-orang baik gitu loh. Kita nggak tahu tiba-tiba itu tetangga kamu melihat kamu, nggak pernah tahu tiba-tiba dia juga pernah di kondisi yang sama. Tetangga ternyata juga ada yang polisi syaraf, dokter syaraf gitu, maksudnya how come, ya nggak sih? Iya. Lalu si dokter ini lagi keluar lah, jadinya nggak bisa langsung lihat kondisi aku, tapi ada suaminya mau bantuin aku juga. Dia ngecek gimana kondisi aku, jadi dia yang report ke istrinya. Terus karena takut nunggu lama-lama, terus tetanggaku yang di depan itu juga bilang udah langsung dibawa ke Sariasi aja dulu. Soalnya kan aku juga udah masih sakit kan si asam lambungku itu. Terus ya udah kita datang malam-malam ke Sariasi itu atas rekomendasi dokter tetanggaku. Puji Tuhan dikasih rekomendasi itu. Jadi jalannya cepat ya? Iya, cepat. Aku nggak pernah masuk rumah sakit sama sekali. Jadi pengalaman ke IGD pertama aku tuh beneran ada di saat itu, di momen itu. Aku baru tahu kali ngerasain IGD gimana, bunyinya gimana, kondisinya gimana. Tapi untungnya aku nggak lama di IGD itu. Kebesokannya aku langsung dapat kamar. Sebelum cerita ke kamar,
begitu kamu tahu kondisi badan kamu ketika berkaca kok agak beda, melihat kakak panik dan terus lanjut masalah IGD dan seterusnya itu, waktu itu Ya. apa yang ada di hati kamu, Esther? Puji Tuhannya sih dari awal juga aku nggak yang takut gimana-gimana sih. Oh ya? Oh ya? Iya. Nggak tahu, tapi Tuhan kuatin aku banget Iya sih. iya iya. Tapi aku ya memang aku ngerasa ada yang salah di badanku. Aku ngerasa sakit memang. Cuma aku nggak yang khawatir gimana-gimana karena ya udah yang penting masuk rumah sakit udah ada yang handle aku, dokter juga, aku percaya sama mereka. Ya udah, Tenang. iya. Jadi kamu jalanin itu semua dengan tenang gitu. Iya. Aku masih bercanda-bercanda kok sama semua orang yang Oke. jengukin aku, yang ngobrol sama aku. Oke, masuk kamar terus gimana? Masuk kamar, kebesokannya si dokter tetangga aku ini jenguk aku. Itu juga di luar prakteknya dia sih, jadi ya atas nama Willing pribadi aja ya. Coba Esther gimana sekarang kondisinya, terus aku kasih tahu gimana, terus aku juga bilang, dokter kok agak merambat ya ke yang sebelah kiri. Kalau yang dibilang sama dokter yang di Medika itu harusnya kan spasi cuma sebelah doang. Terus dokter itu bilang, waduh, ini agak beda sih, nanti coba aku tanya temenku dulu ya, aku pastiin ini. Terus udah sekarang istirahat aja. Itu siangnya. Aku sama kakakku aja kan Kak berdua, karena yang jaga cuma boleh satu. Terus malamnya dokter itu bilang ke papa sama mamaku, Esther harus dibawa ke RSCM karena kalau di Sariasi itu nggak bisa, Alat-alatnya. iya alat-alatnya nggak terlalu lengkap. Kita harus bawa ke RSCM. Sebenarnya Langsung di hari itu juga. di malam itu juga Kak. Oke. Sebenarnya bisa ke 3 rumah sakit di antara Fatmawati, RSCM atau PON. Cuma dokter aku ini yang Suggest ke tetanggaku ini, RSCM. suggest-nya ke RSCM karena dia juga dulu di RSCM. Oke, jadi dia tahu lah ada misalnya temannya kayak yang bisa bantu Iya. sana. Oke. Terus malamnya aku nggak tahu keluarga aku bahkan nggak tahu administrasi gimana di Sariasi, tiba-tiba aku dibawa pakai mobil pribadinya dokter itu ke RSCM langsung. Agak lucu, tapi Itu wow. berkatnya banyak sekali itu dokter ya. Itu dia. Keren banget sih. Terus ke RSCM lagi, aku sebenarnya nggak tahu RSCM itu apa, rumah sakit kayak gimana. Terus tiba-tiba pas masuk sana, wow gede banget ya. Terus ternyata itu juga rumah sakit Pusat nasional paling kan, tinggi, ya, betul. Grade A juga. Terus ya kaget lah dengan situasinya, IGD ternyata Sariasi tuh nggak ada apa-apanya dibanding Betul, RSCM. lebih crowded di sana. Iya betul, bunyi nit Iya. lah, orang yang Berteriak-teriak apa ya, lah, bagaimana orang lah. jerit-jerit. Betul. Wow, nah di situ aku sempet kayak, ini apa sih, aku Iya. kaget sama situasi itu. Untungnya aku bawa TWS, jadi aku Oke. langsung peluk kupingku pakai lagu rohani, udah aman. Walaupun aku nggak bisa tidur juga sih, cuma aku bisa teralihkan dari Iya. daripada ngeliat terdistract yang lain. ya. Iya, betul. Lalu Terus tapi kondisi ketika masuk RSCM itu benar-benar sudah merambat semua atau sudah mulai merambat ke itu kebas gitu kiri. rasanya, Esther? Kalau iya, jadi mukaku tuh rasanya tuh apa ya, nggak bisa digerakin gitu Kak. Aku berekspresi cuma kayak orang malas jatuhnya. Oh, oke. Jadi ya aku nggak bisa senyum, aku nggak bisa kedipin mata pun nggak bisa ketutup rapat seluruhnya tadinya. Tangan kakiku, jari-jarinya tuh semuanya tuh kesemutan, muka mati rasa. Jadi ya kalau bisa dibilang itu kelumpuhan sementara sih Kak. Atau kalau aku nggak bisa bayangin ya Esther, kalau itu seusia muda kamu gitu, Iya. ada di posisi itu. Mungkin kalau di aku ya nggak bilang gue tua juga sih, tapi maksudnya kalau di usia aku yang sekarang mengalami hal itu tuh gue udah kayak si Tuhan gitu. Enggak sih, Panik, puji sepanik-paniknya Tuhannya aku. gitu. Iya, tapi itu yang dirasain sama keluargaku, apalagi mamaku. Iya. Di Sariasi itu malamnya pas dikabarin sama dokter, itu posisinya di jam besuk tiba-tiba ada orang gereja yang datang, yang jenguk aku, yang mamanya temen aku juga sih jatuhnya, sama ada beberapa tetangga yang datang. Jadi mau nggak mau mereka juga tahu kalau aku harus dibawa ke RSCM. Tadinya
aku nggak mau Oke. ngasih tahu, nggak usah gembar-gembor lah ke orang-orang. Oke, karena ya takutnya Iya. kan orang-orang panik Iya, begitu gitu. ya. Terus jadinya orang-orang gereja tahu. Langsung lah karena bapak juga kan ngabarin Bu Pendeta minta doa gitu-gitu kan. Bapak kan juga majelis, jadi minta tolong gantiin juga karena harus tugas. Ternyata di grup majelis ramai banget. HP bapak full nonstop, nggak berhenti bunyi. Jadi bapak beneran full jawabin telepon-telepon orang. HP mama, aku sama kakak tuh pegang karena mama tuh tipe yang panik. Jadi daripada dia nangis nanti repot, Iya. jadi udah kita yang ngamanin aja. Itu beneran wah banget sih HP-nya. Jadi ya aku nggak apa ya, kayak ngapain sih nih orang-orang, aku tuh gak apa-apa harusnya gitu loh. Tapi tuh tanda orang peduli sama kamu, Itu dia. Esther ya. Kayak puji Tuhan sih, Iya. aku ada di lingkungannya juga. Terus kebesokannya pas masuk IGD RSCM itu aku agak kaget juga karena itu kan banyak bukan mahasiswa sih, kayaknya yang S2 Koas ya? ya gitu-gitu. Jadi aku tuh kayak dilalerin dokter gitu Kak. Karena kamu kan kondisinya langka. Betul, itu. Jadi mereka belajar lah dari case kamu begitu. Iya betul. Tapi padahal buat kamu ngapain sih nih orang-orang gitu ya? Aku jadi kaget kan mereka screening aku juga kan Kak. Oke, iya. Karena itu buat belajar mereka soalnya. Betul. Benar. Memang aku juga diteliti Kak. Oh, gitu? Aku masuk jadi salah satu objek penelitiannya mereka juga. Tapi bukan kelinci percobaan juga sih. I see. Ya, oke. Iya. Jadi aku di screening gitu-gitu, ya di ketok-ketok juga. Durasi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, biarin aja. Buat Om Jawa biarin aja. Iya, dia dicek-cek gitu, diambil darah juga tangan kanan kiri. Ya udahlah, ambil aja. Untung juga puji Tuhannya pain tolerance aku tuh lumayan baik. Jadi, ya. Jadi ya udah sakit sih, sakit. Cuma ya udah juga buat aku juga gitu kan, buat dicek. Terus udahlah aku semalam di GD. Pagi jam 9-nya itu aku harus karena aku kan masih suspek GBS ini kan Kak. Jadi buat mastiin aku GBS atau enggaknya tuh aku harus dicek beberapa prosedur gitu. Aku dicek cairan otak lewat sel sumsum tulang belakangnya. Itu sakit. Mantap. Ya. Terus juga aku dicek saraf kayak agak disetrum gitu. Aku lupa namanya apa. Cuma all good, oke, aman. Terus pas setelah disetrum itu aku didatangin sama aku udah pindah ke IGD lantai 2 dulu gitu. Jadi bukan IGD yang kebuka banget, udah lebih agak private itu kan ya. Terus ada suster yang datang nih, cuma kalau aku lihat dari jauh aku nggak asing nih sama susternya. Terus ternyata bener aja datang ngeliat ke arah aku dan langsung nyapa mama aku. Terus ternyata bilang, "Bu, ingat aku nggak?" gitu. Terus aku langsung notice, ini Tante Dian ya, Tante Dian Tunas, ada sektor 3 juga, yang puji Tuhannya lagi dipertemukan sama orang-orang yang ajaib. Jadi aku dapat kamarnya dengan waktu yang cepat. Terus kalau sekarang udah bisa ketawa ya Esther. Aku selama itu ketawa kok. Bukannya begitu doang. Aku juga tetap ketawa. Puji Tuhan aku tetap happy sih. Iya. Oke. Terus lanjut, itu masih kondisi yang sama apa sudah benar-benar total yang oke. Terus puji Tuhannya juga dokter-dokter di sana kan karena masih muda, jadi aku juga banyak komunikasi sama mereka. Aku juga pengen tahu sama apa yang masuk di badanku, penyakitku apa, jadi aku banyak tanya-tanya. Iya. Itu perlu sih, perlu. Tapi kamu ketika pada saat itu bicara lancar atau juga terbata-bata? Bicaranya lancar, cuma artikulasinya agak susah karena P jadi B, ini aja kadang masih kedengeran V kayak gitu. Ya masih komunikasi masih lancar, cuma agak lemes aja. Dan akhirnya begitu ketahuan kamu GBS itu? Aku harus cuci plasma darah dibilangnya.
cuci plasma darah. Iya. Karena virus itu ada di plasma darah kamu atau gimana? Bukan, jadi si cuci plasma darah ini fungsinya kan, jadi ini virus tuh bakal sembuh sendiri kata dokternya. Tapi harus ngelewatin Step kondisi by step. terpuncaknya dulu. Dan biasanya kondisi terpuncaknya tuh nggak sebentar. Cuma karena cuci plasma darah ini bikin mempersingkat si Masa Iya. puncak itu. betul. Masa puncak itu kondisi seperti apa? Lagi-lagi puji Tuhan ya. Sebentar, ini hujan, ini kayak geluduknya ini ya. Bikin ini deg-degan juga loh. Oke, lanjut. Jadi tadi sampai mana? Sampai masa Aku lupa. puncak. Iya, masa puncaknya. Jadi si Puji Tuhan juga masa puncaknya puji kamu. Tuhan puji Tuhannya masa puncakku tuh nggak separah orang-orang lain penyakit GBS, Kak. Oke. Orang-orang lain tuh ada yang sampai pernafasannya terganggu dan selang banyak dari di badannya. Cuma aku puji Tuhannya pernafasanku aku masih bisa makan juga, walaupun nelen agak susah tapi aku masih bisa nelen. Jadi selang yang masuk ke badanku cuma infus sama si selang cuci plasma darah itu. Jadi di lehernya masih ada bekasnya juga. Kayak antena gitu, Kak. Aku nyebutnya sih antena. Oke. Iya. Masa puncak kamu itu berapa lama yang kamu alami? 2-3 hari mungkin, Kak. Tapi total aku dirawat sih 10 hari di RSCM itu. 12 hari. 12 hari. Lalu setelah masa puncak perlahan kembali atau Itu aku sampai nggak bisa guling kanan kiri, badan tuh susah. Tadinya aku ke kamar mandi itu masih bisa sendiri, sampai nextnya tuh harus dibopong dulu. Sampai akhirnya aku nggak bisa jalan, akhirnya aku pakai pampers. Terus pakai pampers pun itu harus digulingin pakai tangan dulu biar bisa, karena saking aku lemah badannya itu. Tapi setelah beberapa hari itu udah belum bisa jalan juga sih, Kak. Cuma udah ada perkembangan. Duduk itu aja udah luar biasa progress banget. Ya. Aku juga udah ngusahain banget gitu. Jadi beneran dari awal banget lagi, Kak, aku belajar duduk, belajar jalan, belajar ngomong, bahkan belajar ngangkat kepala. Oh ya? Iya. Jadi ya, oh gini bayi tapi tua gitu. Bayi tapi dewasa gitu ya. Oke, Esther. Berarti hari ini kalau dihitung kamu sudah mengalami itu berapa lama? 1 bulan lalu kah? 2 bulan? Itu September. Udah 2 bulanan sih, Kak. Tapi ya sekarang aku udah bisa lari-lari lagi. Aku udah bisa. Tapi nggak lagi makan aneh-aneh, nggak lagi makan kopi, iya dong. Lebih dibatasin. Lebih tahu diri sekarang. Oke. Kalau malam-malam keluar masih nggak? Udah nggak separah dulu sih. Teman-temanku juga itu dia. Puji Tuhan banget. Teman-temanku tuh suportif. Yes. Dan itu sih kalau kakak tadi nanya kok ada rasa takut atau enggak, puji Tuhannya aku nggak ada kepikiran buat rasa takut. Justru kayak emang boleh ya aku takut, ini aku udah dapat semangat sebanyak ini loh. Teman-temanku, teman-teman papa mama, teman-teman kakakku, bahkan orang yang nggak aku kenal ada ART-nya temanku juga aku nggak tahu, tiba-tiba ke rumah gitu. Jadi wow, emang ya itu sih, itu yang lagi-lagi penyakit bisa datang dari pikiran. Anehnya aku dapat support sebanyak itu, aku malah jadi rendah diri. Aku ada satu titik pas aku dirawat inap, aku beneran nggak bisa tidur, aku insomnia. Tapi ya itu setelah digali, ada psikiater juga kan, Kak. Setelah digali ternyata aku overwhelming sama kebanyakan banget nih. Sama support itu, semangat itu. Aku bukannya malah bersyukur, jadi kamu rendah diri. Oke. Itu kepikiran aku. Itu kan ternyata juga bisa depres juga ya, karena terlalu banyak support itu ya. Betul. Iya, anehnya dia aku kayak gitu. Jadi ya tapi tetap aku nggak ada rasa menyalahkan atau apa enggak gitu. Berarti ini memang ya kondisi itu aja gitu. Bahkan jadi aku ngerasain rasa sakitnya sih yang pas pemasangan si antena aku yang di leherku ini, itu agak sakit. Enggak, itu sakit sih. Itu harusnya itu aku dibius, tapi aku harus dibius berkali-kali karena aku masih ngerasain sakitnya. Tapi untungnya
Jadi itu kayak di ruangan operasi itu kan Kak, di luar ruangan operasi itu pas lagi ada teman-teman gerejaku juga laki-laki itu lagi pada datang dan nemenin, bahkan nganterin Ke kamar ke ruang operasi. operasi itu ya. Jadi aku di dalam pun aku ngeringis pun masih kedengeran suara ketawa mereka. Itu helpful banget sih. Gitu. Keren banget ya. Duh, maaf ya durasi. Apa-apa. Biar banyak orang yang tahu gitu bahwa aku aja dari tadi mendengar tuh sambil nahan nafas gitu. How come seorang perempuan yang masih sangat muda bisa punya kekuatan yang kayak gitu. Dengan penyakit yang langka, proses dengan cepat dropnya berarti cepet banget kan? Dropnya cepet banget, tapi masih bisa senyum bahkan menertawakan gitu. Ya pasti ada lah momen-momen kamu ngeblank atau apa, tapi itu kan langsung bisa tertutup lagi gitu dengan semangat gitu. Keren banget bener sih. banget. Apa ya? Itu teman-temanku datang itu juga banyak banget. Jadi di satu ruangan itu kan aku ada beberapa bed gitu kan Kak. Aku agak gak enak juga kata tetangga aku karena berisik banget. Teman-teman bapakku kan juga emang ya orangnya aja begitu. Oke. Jadi ya. Pengalaman ya, ini pengalaman berharga banget pasti banget ya. itu sekali masuk rumah sakit langka. Iya betul. Tapi berarti sekarang kondisinya sedang masa penyembuhan atau sampai di tahap mana? Aku masih recovery karena mukaku masih belum Kembali sempurna. proporsi balance, ya. belum terlalu balance. Yang bagian kanan emang yang itu yang duluan. Itu masih recovery. Oke. Jadi aku masih terapi tapi Ke RSCM bisa. ya? Oke. Aku udah bisa jalan sendiri. Aku udah bisa terapi sendiri. Aku juga emang suka jalan-jalan sendiri jadi ya udah sendiri aja. Gitu. Dokter di RSCM begitu melihat perkembangan, termasuk perkembangan pesat dong ini? Termasuk. Yes, apa katanya? Kagetnya kan dokter selama terapi beda-beda kan Kak. Betul. Tergantung siapa yang jaga. Awalnya kaget, kamu sendirian doang, nggak ada yang nemenin? Nggak ada, emang pengennya gitu, aku gituin kan. Terus gimana sekarang? Kaki udah aman kok, nggak pakai kursi roda lagi gitu-gitu. Karena awalnya aku sampai susah jalan juga kan Kak. Nggak, udah bisa lari juga sekarang. Oh cepet banget gitu. Biasanya yang lain tuh masih harus ya masih butuh waktu yang lebih panjang dibanding aku gitu. Cuma akunya juga pengen waktu di rumah sakit akhir-akhir itu aku pengen naik motor lagi sendiri, aku pengen main lagi, aku pengen ketemu teman-temanku lagi. Jadi ya udah sesemangat itu untuk sembuh ya. Setiap pagi juga aku berjemur terus beneran jalan. Akhirnya aku ngajak bapakku kan agak biar gerak juga ya, biar kakinya enggak. Jadi aku sekalian bapakku juga yang olahraga jalan sendiri. Biar sehatnya satu keluarga ya. Iya. Bener. Oke. Begitu. Berarti sekarang memang masa recovery. Masih recovery. Balik pelayanan lagi? Ya itu dia. Aku total tuh ada 2 mingguan. Jadi sakitnya selama 2 mingguan. Itu aku udah nge-skip berapa kali GP ya, sekali atau 2 kali GP, sama ada satu ibadah gabungan GP ngumpul Banten, aku lupa di mananya. Terus kayak pengen ibadah lagi, pengen apa? Physically datang ke gereja. Terus pas sampai rumah itu kan aku belum bisa langsung jalan juga kan Kak, jadi harus di gereja dulu. Kalau aku berjemur hari Minggu di gereja, orang-orang pada lewat kayak aku dada-dada aja karena mereka ngeliat muka aku juga kayak orang bete. Jadi padahal sebenarnya emang begini orang tante gitu ya. Aku dada-dada aja. Terus aku latihan jalan setiap hari. Terus akhirnya di satu waktu di hari Jumat itu pertamanya aku GP setelah aku sakit, aku masih pakai kursi roda karena belum terlalu bisa jalan lama gitu. Walaupun rumahku dekat. Itu temanku nanya, "Lu mau gereja gak? Kalau misalnya mau gereja, ayo bareng kita dorongin deh kursi rodanya." Itu 2 orang temanku, shout out buat Rensi Wita. Terus aku nggak enak kan Kak,
lu yakin gue berat loh. Ada turunan juga kan, takutnya nahannya gimana-gimana. Tapi akhirnya bisa, dan puji Tuhannya waktu itu PKB lagi bareng ibadahnya sama GP, jadi bapakku juga nemenin. Terus di ibadah itu juga kayak apa ya, kayak ih gue bisa gereja lagi gitu, bisa GP lagi. Terus VF-nya juga kakak layan PT ku dulu, Kak Gesa. Beneran kayak apa ya, lebih personal aja semuanya. Terus pas pulang itu ada belasan orang, aku lupa, yang ikut ibadah GP. Pas pulang aku beneran dianterin bersepuluh, yang naik motor pada dituntun, terus ya udah semuanya kita jalan bareng gitu. Tapi puji Tuhannya rumahku deket, jadi mereka nggak perlu jauh-jauh jalan. Tapi itu jalan bersepuluh lewatin ya Kinasi atas itu, kayak ya ampun nih orang-orang ngapain sih, harusnya nggak perlu seramai ini, ngapain gitu. Tapi itu ya Tepuk tangan untuk teman-teman GP Kinasi ya, luar biasa. Esther. Nama tuh doa. Iya, gue juga sampai berlima loh. Karena bener nama tuh doa ya. iya Kuat kan? Seorang ratu yang kuat kan, kamu kan? iya Keren banget sih sih, Esther. Kamu gak mau buat buku gitu apa kayak Esther? ini bikin podcast Kak. Bener. Ya itu. Jadi ternyata yang Tante Dian itu yang bantu aku cariin kamar, itu juga aku juga kaget, tante ngapain kok tahu-tahuan aku di sini. Tante Dian bilang aku dikasih tau ibu. Jadi ibu bukan cuma berdoa doang, tapi emang minta tolong Tante Siapapun. Dian ya, siapapun Iya. yang bisa buat nolong aku gitu. Ya itu banyak banget orang yang nolong aku Kak. Jadi ya kenapa nggak semangat, kenapa putus asa. Kamu mau ucapin terima kasih nggak untuk semua orang itu? Boleh. Aku punya listnya. Udah disiapin ternyata ya. Karena apa ya, aku bilang makasih doang tuh ngerasa kayak nggak cukup gitu, kayak duh gue coba bisa bilang makasih doang lagi gitu. Sebentar. Dilihat dulu contekannya. Aku mau bilang makasih buat dokter-dokter yang selama ini handle aku di Sariasi maupun di RSCM, bahkan di puskesmas pas awal-awal. Terus juga dokter tetanggaku ini yang super helpful, bener-bener nolongin, ngebantu, nemenin bahkan. Terus juga keluargaku, juga tetanggaku yang lain yang beneran peduli juga. Sampai ada lucunya tetanggaku kan kebanyakan udah tua kan, jadi aku manggilnya Bude. Itu kalau misalnya datang ke rumah memantau kondisiku, itu selalu Dok gimana, sampai meluk-meluk, cium-ciumin, nangis-nangis segala, kayak halah ini ini kenapa ya gitu. Terus juga Tante Dian yang bantu cari kamar. Bu Pendeta juga, aku nggak tahu di belakang layar dia ngapain lagi. Tapi dia beneran Helpful. ya ngirim lebih banyak malaikat buat aku. Terus juga ya teman-temanku sih Kak, teman-teman TK, teman-teman kecil aku main, teman SD semuanya, teman-teman kerjaku kemarin, teman kuliah, teman SMA, itu semuanya datang, semuanya ngechat Support. aku ya. Teman-teman mama bapak juga beneran banyak banget sih Kak. Keren ya. Kayak Luar biasa. ini siapa sih, aku cuma seorang Esther ini. Aku ngerasa tuh kalau ada yang bilang tabur tuai, aku ngerasa nggak sepadan, karena aku cuma ngelakuin apa sih kebaikan, aku juga nggak kayaknya nggak banyak banget, tapi tuh aku nerimanya sebanyak itu loh, kayak nggak masuk akal Tuhan gitu. Tapi apapun bisa terjadi loh. Betul, Tuhan itu dia. kasih. Mungkin kalau Esther ngerasa itu bukan tabur tuai, bukan dari Esther, tapi kita nggak tahu, misal dari Bener, mama papa, dari oma opa. betul. Iya, itu dia. Entah kebaikan apa yang bapak sama mama lakuin juga. Terima kasih Esther hari ini mau datang ya. Thank you Kak. Walaupun katanya kata Kak Flo deg-degan katanya. Ya, kedengaran kok tadi geternya. Thank you banget Esther, cerita Terima kamu. kasih. Semoga cerita kamu menguatkan untuk banyak orang di luar sana Semoga. yang sedang hampir menyerah ya. Iya. Semoga. Ada pesan untuk anak-anak muda atau anak tua yang merasa muda?
Untuk jaga Banyak sih. kesehatan ya misalnya. Jaga kesehatan ternyata penting. Ternyata ya itu kebiasaan-kebiasaan yang tadi mungkin aku yakin banyak banget relate sama anak-anak seumuran aku. Ya udah benerin aja lah, nggak apa-apa juga kok kalau misalnya nggak tidur di atas jam 12. Emang agak susah sih, emang scrolling lebih seru sih. Tapi kesehatan juga penting tahu. Terus juga apa ya, dari yang aku lewatin selama ini, ya udah ikutin Tuhan aja maunya apa, nggak usah banyak ngeluh udah. Tuhan beneran nyiapin dan nguatin kita kok gitu. Berserah ya. Ya, berserah. Keren banget. Ini kalau secara pribadi aku sendiri nih, insight hari ini banyak banget Esther. Wow. Bener banget, terima kasih banget ya Esther ya. Keren Aku bukan banget. siapa-siapa juga kak, maksudnya ya kenapa nggak di share juga gitu kan. Ini kesaksian juga cuma Tuhan titipin aja. Yes. Nggak ada gatekeep atau gimana juga. Ya udah biar orang dengar, kalau ada yang bisa diambil puji Tuhan. Yes. Ya gitu. Thank you. Good luck recovery-nya. Semoga keajaiban dari podcast hari ini keajaiban yang ada dari kamu kemarin itu bisa juga tersalurkan untuk teman-teman yang lain. Amin. Ya, energinya positif banget hari ini. Wow. Sekali lagi terima kasih Esther, luar biasa. Guys. Hari ini udah boleh bercerita. Jadi sahabat Kinasih, kalau misalnya ada yang merasakan hal yang sama, boleh ya tulis di komen ya. Atau ada cerita apa yang juga ternyata sama banget nih, relate banget sama hidup kalian atau gimana, boleh tulis di komen supaya bisa kita sharing-sharing. Kita mau lihat keajaiban apalagi sih di luar sana gitu. Mungkin Om Jeff boleh sharing, Kaleo boleh sharing juga. Menuhin komen biar ada yang komen lagi gitu loh maksudnya di podcastnya YouTube-nya kita gitu. Sekian deh mungkin ya untuk podcast hari ini yang seru banget. Terima kasih sekali lagi untuk Esther. Selamat recovery. Semoga bisa kembali atau lebih bisa banyak lagi menjadi berkat buat orang lain. Amin. Sama-sama. Sekian dulu sahabat Kinasih, sampai ketemu lagi nih untuk podcast-podcast berikutnya yang mungkin kayak ruang kesaksian gini seru juga ya kamu ya. Keren juga ya. Boleh. Mungkin next time kita dengar kesaksian geluduk kok langsung. Emang sudah. Iya, emang harus disudahi podcast hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.